Ya, kalau saya melihat dari kacamata kami KPU, hal yang wajar dalam negara demokrasi ya, hal wajar demokrasi dan itu tersampaikan dengan baik dan memang ya harus diaspirasikan seperti itu, gitu, wajar demokrasi seperti itu. Dan kami juga menyadari pasca itu banyak yang tanya ke KPU Bantul. Nah, ini pilkadanya jadi 27 November atau tidak gitu. Ya saya sampaikan bahwa dalam ketentuan undang-undang bahwa pilkada ini dilaksanakan nanti tanggal 27 November tahun 2024 ini. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada yang berubah, artinya itu semuanya sudah tertata dengan kami. Seperti halnya besok tanggal 27 sampai tanggal 29 kita siap untuk menerima pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan sudah kita siapkan. Pasca pendaftaran itu juga sudah kita siapkan untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon bupati dan wakil bupati. Artinya tidak ada, sama sekali tidak mempengaruhi kami dalam mempersiapkan tahapan. Ya, tentu kami sebagai penjaga gawang demokrasi ya, KPU ini terus melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat bahwa pilkada ini adalah proses untuk menentukan nasib suatu daerah 5 tahun ke depan. Maka sangat penting masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati dan tentunya tidak hanya pada tanggal 27 November saja, tapi masyarakat harus terlibat di seluruh tahapan. Mulai tahapan hari ini kami sedang melakukan pemutakhiran data pemilih. Ini penting loh, pemutakhiran data pemilih ini bukan hanya untuk kepentingan pemilu sebenarnya, untuk tertib administrasi. Karena kebanyakan masyarakat kita itu untuk tertib administrasi itu masih lemah. Nah, dengan adanya pemutakhiran data pemilih ini, kita harapkan masyarakat semakin tertib dalam administrasi. Karena yang boleh menggunakan hak pilih ya harus terdaftar dalam DPT. Hari ini sedang ada pemutakhiran data pemilih. Nanti kita harapkan masyarakat Bantul cek di DPT online. .kpu.go.id itu apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, lapor ke KPU agar dimasukkan menjadi pemilih. Pemutakhiran ini kita lakukan sampai pada nanti ditetapkannya di bulan November. Cuman tahapannya di bawah untuk mulai tanggal 18 sampai 27 itu nanti ada saran masukan tanggapan masyarakat. Nah, setelah ada saran tanggapan masyarakat, nanti kita akan merekap perbaikan daftar pemilih sementara yang kita perbaiki untuk ditetapkan nanti di bulan September menjadi daftar pemilih tetap. Ya, nanti kita tentu begini, KPU sudah menyiapkan segala sarana prasarana untuk proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita akan menyiapkan atau kita akan menerima sebaik-baiknya karena di antara mereka pasti nanti akan menjadi pemimpinnya Bantul. Jadi kita akan menyiapkan sebaik-baiknya, menyambut dengan riang gembira. Jadi kami ini punya tagline bangga melayani bangsa gitu. Kalau dinamikanya pasti ada ya, namanya hari ini kan pendaftaran itu yang mendaftarkan adalah partai politik ya, bukan masyarakat secara umum mendaftar datang ke KPU, tidak. Hari ini yang mendaftarkan atau yang mengusulkan bakal pasangan calon itu melalui partai politik. Kita tahu kalau politik itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan banyak hal ya, untuk menentukan siapa bakal pasangan calon yang akan diusulkan. Ya, pertimbangannya ada pertimbangan dari segi filosofis, ada segi yang lain-lain lah. Jadi makanya sampai hari ini ketika kita tanya sama teman-teman partai politik yang mau mengusulkan, yaitu ya mereka belum tahu siapa yang mau didaftarkan, ya gitu. Artinya masih sangat dinamis sampai hari ini.
Ya kita tunggu nanti tanggal 27, mulai 27 Agustus itu. Dan masyarakat nanti bisa melihat live, jadi kita juga menyiapkan live streaming YouTube untuk melihat prosesi pendaftaran. Siapa bakal pasangan calon yang akan mendaftar duluan di 27 itu. Ya, nanti pendaftaran tanggal 27 itu kita mulai jam 8 pagi, kita tutup sampai jam 4 sore. Tanggal 28 juga nanti kita buka jam 8 pagi, kita tutup jam 16 sore. Nah, tapi nanti di tanggal 29-nya kita akan membuka pendaftaran itu mulai jam 8 pagi sampai pukul 23.59. Nah, kita tunggu nanti sampai tengah malam. Siapa tahu ya Pak? Siapa tahu, masih ada yang mau daftar di jam 23. Tidak ada lah. Di Bantul pengalaman saya menjadi penyelenggara sejak tahun 2019, lalu Pilkada 2020, dan sekarang Pilkada ini, Bantul itu damai masyarakatnya. Pemilu 2024 kemarin itu tidak ada satupun gugatan, baik itu gugatan hasil maupun sengketa proses, tidak ada. Dan partisipasinya luar biasa, di angka 91%. Itu partisipasi yang luar biasa, dan saya percaya masyarakat Bantul itu masyarakat yang sudah dewasa, masyarakat yang sudah mempunyai tingkat kebudayaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Maka saya yakin Pilkada di Bantul nanti berjalan dengan aman, damai, tertib. Kenapa? Masyarakatnya saja sudah tertib, apalagi calon-calon pemimpinnya. Kalau tidak memberikan contoh yang tertib kan ya juga memalukan, kan gitu. Siap, kami siap. Tadi dikatakan KPU pertama kan harus mengikuti ini hasil putusan MK ya, sudah disampaikan oleh pimpinan. Hari ini mulai hari Senin besok KPU RI akan konsultasi ke DPR untuk melakukan perubahan undang-undang, perubahan peraturan KPU nomor 8 tentang pencalonan. Nah, gitu. Setelah itu tentu kami siap untuk mengikuti aturan dari perubahan peraturan KPU nomor 8 itu yang mengatur pencalonan. Pasti, jadi kita sebagai manusia biasa, manusia yang lemah itu bisanya berdoa. Dan ada satu kekuatan di luar kemampuan manusia, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, caranya bagaimana? Ya kita berdoa. Berdoa, kami selalu memberikan motivasi pada teman-teman kami di KPU Kabupaten Bantul. Selain kita menguatkan kapasitas kepemiluan, kita juga menguatkan kapasitas keimanan kita dengan banyak berdoa. Ya, yang perlu kami sampaikan pada seluruh masyarakat Bantul, tolong ikut untuk memeriahkan proses pendaftaran ya, melihat siapa sih sebenarnya calon-calon wakil bupati yang akan didaftarkan. Ya, kita lihat nanti di tanggal 27, 28, dan 29. Pasti saya juga berharap sama teman-teman partai politik yang mungkin menyaksikan ini, jika nanti ada proses arak-arakan, karena kita berharap ya ketika mendaftarkan itu silahkanlah membawa massa, tapi kita tunjukkan bahwa DIY ini kota berbudaya. Silahkan mendaftarkan nanti dikemas dengan parade-parade budaya yang enak didengar oleh masyarakat, yang enak dilihat oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kalau itu budaya itu kita tampilkan, adalah pasti pilkadanya damai gitu.